Halo, oke, langsung aja yuk kita bedah materi yang menarik banget nih dari Anda. Fokus kita hari ini satu ayat kunci ya dari Efesus 5 ayat 18. Soal apa sih artinya penuh dengan roh itu? Sumbernya nih dari kutipan di bawah kepemimpinan Roh Kudus, plus ada renungan juga tanggal 8 September 2025. Judulnya agak unik nih, Under New Management. Nah, kita mau coba ngulik lebih dalam nih pesan Paulus buat jemaat Efesus dulu. Terus relevansinya buat kita sekarang apa sih? Efesus kan kota penting ya waktu itu. Jemaatnya juga awalnya semangat banget. Tapi kok ya bisa merosot gitu. Mirip-mirip lah ya mungkin sama pengalaman iman kita. Kadang naik, semangat, kadang turun. Siap ya? Kita bongkar bareng yuk. Nah, catatan Anda ini langsung ngajak kita lihat kondisi Efesus waktu itu. Awalnya kan mereka oke banget ya. Soal kasih, soal iman, top lah. Tapi lama-lama muncul masalah, ada perpecahan, terus ajaran-ajaran aneh mulai masuk. Bahkan dosa kayak ditolerir gitu. Wah, ini rasanya kok relate banget ya. Mungkin Anda juga pernah kan ngerasain semangat awal yang membara, tau-tau kok jadi kendor gitu. Gimana menurut Anda? Tepat sekali. Konteksnya memang lagi begitu di Efesus. Makanya Paulus nulis, jangan mabuk anggur, gitu kan? Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, frasa Yunaninya ini menarik. Pleroste en pneumati. Ini bukan cuma saran loh, tapi perintah. Dan bentuknya itu present continuous. Artinya apa? Artinya ini bukan kejadian sekali gitu, terus selesai, bukan. Tapi ini sebuah proses, gaya hidup, yang terus-menerus. Bayangin aja kayak gelas yang perlu diisi terus. Kita diminta terus-menerus, secara aktif, mempersilahkan Roh Kudus mempengaruhi dan menguasai hidup kita. Terus-menerus diisi. Kedengarannya kayak pasif gitu ya. Tapi kok di catatan ini ditekankan juga soal ketaatan. Jadi gimana nih nyambungnya antara diisi sama taat? Nah, pertanyaan bagus itu. Justru disitulah kunci dari konsep under new management yang diangkat sumber ini. Sejak kita jadi orang percaya, status kita itu ibaratnya pindah manajemen. Ganti bos gitulah kasarnya. Bukan lagi kita yang pegang kendali penuh, tapi Roh Kudus. Nah, diisi itu artinya kita secara sadar, secara aktif, memilih untuk tunduk sama manajemen baru ini. Ketaatan itu jadi bukti konkretnya, bukti nyata kalau kita memang ada di bawah kepemimpinannya. Persis kayak Roma 8 ayat 14 bilang kan, semua orang yang dipimpin roh Allah, ya mereka itu anak Allah. Jadi diisi itu butuh respon aktif, yaitu taat. Oke, paham. Jadi bukan pasif nerima aja ya, tapi ada pilihan aktif untuk taat sama manajer baru ini. Menarik. Lalu catatan Anda kan juga ngerinciin ya peran si manajer baru ini. Roh Kudus itu ngapain aja sih? Mengajar, terus mengingatkan lagi ajaran Yesus gitu kan? Bikin kita sadar soal dosa, terus nunjukin jalan yang benar. Wah, lengkap juga ya tugasnya. Betul, lengkap banget. Roh Kudus itu nggak cuma diam aja di dalam kita, tapi aktif bekerja. Mengajar, mengingatkan, menginsafkan, memimpin. Pertanyaan besarnya, ya seperti yang disinggung di sumber ini juga. Kitanya mau nggak ngikutin arahannya? Seringnya kan gitu. Kita merasa, kayaknya pikiran saya lebih oke deh. Pakai logika sendiri, kemauan sendiri. Akibatnya, ya seringkali malah kena batunya. Persis seperti yang diingatkan di bahan renungan itu. Kita nanggung sendiri konsekuensinya karena nggak mau dipimpin. Ngotot pakai cara sendiri. Duh, iya juga ya, seringkali begitu. Nah, selain ketaatan tadi sebagai bukti nyata manajemen baru, ada lagi nggak sih tanda-tandanya menurut sumber ini? Ada dua lagi yang ditekankan di sini. Pertama itu soal hidup dalam kekudusan. Ini bukan berarti kita jadi sempurna, jadi kayak malaikat tanpa celah gitu ya, bukan. Tapi lebih ke ada keseriusan gitu loh buat nggak main-main sama dosa. Nggak kompromi. Dan sumber ini bilang, Roh Kuduslah yang memampukan kita buat itu. Jadi bukan semata-mata usaha kita sendiri, kita dibantu. Terus yang kedua, nah ini yang paling kelihatan mungkin ya dari luar. Menghasilkan buah roh. Tahu kan yang di Galatia pasal 5 itu? Ayat 22-23, kasih, sukacita, damai sejahtera, terus sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, penguasaan diri. Dan ini bukan cuma perasaan sesaat ya, tapi karakter yang benar-benar nyata. Kelihatan dalam tindakan kita sehari-hari.
orang lain bisa lihat dan rasain gitu. Itu bukan cuma buat diri kita aja, tapi bisa jadi berkat buat orang lain. Bahkan mungkin bisa nuntun orang lain ke arah yang lebih baik ya. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat atau dipoles dari luar aja gitu ya. Tapi benar-benar hasil dari keseriusan kita ngasih kontrol ke Roh Kudus. Jadi kalau direnungkan nih, apa ya artinya semua ini buat Anda secara pribadi? Ya, intinya sih kalau kita rangkum dari sumber ini ya, penuh dengan roh itu sebuah kondisi. Kondisi yang dinamis, berkelanjutan, nggak statis. Kita secara sadar dan terus-menerus mempersilahkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Aktif gitu. Hasilnya apa? Ya itu tadi, kelihatan dari ketaatan kita, dari usaha kita hidup kudus yang dibantu olehnya, dan dari karakter buah roh itu yang makin terbentuk. Itulah hidup di bawah manajemen baru. Oke, nah sumber Anda ini kan ditutup dengan pertanyaan reflektif ya, soal kesediaan kita nih, mau nggak dipimpin Roh Kudus tiap hari? Komitmen apa yang mau dibuat? Nah, mungkin ini bisa jadi pertanyaan lanjutan juga buat Anda yang lagi dengerin, coba direnungkan lebih jauh deh. Kalau hidup kita ini memang seharusnya di bawah manajemen baru, coba deh jujur sama diri sendiri. Lihat lagi, ada nggak ya area-area tertentu dalam hidup Anda, mungkin soal kerjaan, hubungan, keuangan, atau mungkin kebiasaan sehari-hari yang rasanya kok masih lebih banyak di bawah manajemen Anda sendiri. Masih Anda yang pegang setir penuh gitu. Nah, coba bayangkan, kira-kira apa ya yang bakal berubah kalau kendali di area itu Anda serahkan sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus? Apa yang mungkin terjadi? Itu dia hasil bedah materi kita kali ini. Semoga ada sesuatu yang klik atau jadi aha momen buat Anda ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.